Ketika siswa tampan pendiam jatuh cinta dengan gadis cantik lugu di kampusnya. Berawal dari cinta pada pandangan pertama, namun sayang hubungan keduanya terhalang oleh sahabat sendiri. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Inha adalah seorang mahasiswa seni yang membentuk band kampus bersama dua temannya. Sementara Dongwook dan Changmu sibuk tebar pesona, Inha lebih memilih melukis sebagai caranya menyalurkan hobi. Pada suatu hari ketika Inha sedang berjalan di area kampus, ia berpapasan dengan seorang gadis. Dalam waktu 3 detik saja, Inha langsung jatuh cinta padanya. Meskipun Inha belum sempat mengenal gadis tersebut, namun Inha tak bisa menyingkirkan wajah gadis itu dari pikirannya. 심장이 미친 듯이 뛰기 시작했다. Bak Gayung bersambut ketika Inha tengah melihat pemandangan di luar jendela. Ia melihat sosok gadis tersebut sedang duduk di bangku taman. Tangan lincahnya pun segera menyapukan kuas untuk menggambar sketsa wajah gadis yang ia kagumi. Belum juga lukisannya selesai, gadis itu sudah bangkit dari tempatnya dan pergi begitu saja. Inha segera mengejar gadis itu dan tanpa sengaja keduanya bertabrakan. Kecantikan wajah gadis itu seolah menyihir Inha, sehingga ia sampai lupa menanyakan siapakah namanya. Beruntungnya saat itu Inha berhasil menemukan buku diary yang terjatuh dan mengetahui jika nama gadis tersebut adalah Kim Yeon-hee. Bukannya mengembalikan diary itu, Inha malah sengaja menyimpannya dan membaca isinya. Dari sanalah Inha mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan Yeon-hee, termasuk keinginannya untuk menonton film bertajuk Love Story. Love Story. Ternyata Yeon-hee adalah seorang gadis yatim piatu yang dibesarkan oleh neneknya. Hujan yang turun di sore itu memberikan kesempatan bagi Inha untuk mendekati Yeon-hee dan mengajaknya nonton film bersama. Di bawah naungan payung kuning, keduanya berjalan dan berjanji akan menonton bersama di akhir pekan yang akan datang. 러브 스토리 보고 싶었는데. Meski belum lama berkenalan, namun terlihat keduanya saling tertarik. 괜찮나요? Pertemuan sore itu memberikan banyak inspirasi bagi Inha. Bukan hanya lukisannya saja yang berhasil dirampungkan, namun juga sebuah lagu berjudul Love Friend berhasil ditulis Inha meskipun lirik lagunya belum sempurna. Melihat lagu yang ditulisnya, Dongwook mengetahui jika sahabatnya itu sudah menemukan gadis impiannya. 나도 생겼거든. 어? Ia pun bercerita jika dirinya juga sudah menemukan cinta pada pandangan pertamanya. Ketika Dongwook menumpangi sebuah bus, seorang gadis memberinya plester untuk membalut jari tangannya yang terluka. Dan sejak saat itulah Dongwook jatuh cinta pada gadis itu yang tak lain adalah Yeon-hee. Namun karena keduanya tak saling terbuka dan bercerita, baik Dongwook dan Inha tak menyadari jika keduanya menyukai gadis yang sama. Berbeda dengan Inha yang bersikap pasif ketika jatuh cinta, Dongwook justru secara aktif mencari tahu tentang sosok gadis incarannya. Ia juga meminta bantuan Hyejung untuk membantunya bertemu dengan Yeon-hee dalam acara Kencan Buta. Dalam acara itu, Dongwook beberapa kali mengutip kalimat yang diucapkan oleh Inha mengenai cinta, padahal Inha mendapatkannya dari buku diary milik Yeon-hee. Merasa ada seseorang yang sepemikiran dengannya, Yeon-hee pun membuka diri untuk Dongwook, sehingga Inha mundur perlahan. 진짜? 그게 아니라. Bahkan rencana keduanya untuk menonton film Love Story pun batal terjadi. Saat itu teman-teman mereka mengira Inha membenci Yeon-hee karena ia selalu menghindar setiap kali keduanya bertemu. Padahal Inha melakukan hal tersebut demi menjaga perasaan sahabatnya. 나 먼저 좀 가봐야 될 것 같다. Demikian pula dengan Yeon-hee yang sebenarnya lebih tertarik pada Inha, namun ia tahu Hyejung juga menaruh perasaan yang sama terhadap pria itu. Keduanya terpaksa berusaha keras menyembunyikan perasaan masing-masing demi sahabat mereka. 이건 1급 비밀? 이나영 좋아하거든. Hanya Changmo yang bisa melihatnya, terlebih setelah ia melihat lukisan wajah Yeon-hee yang disembunyikan di dalam loker pribadi Inha. Hampir semua orang mengetahui prinsip Inha sebagai seorang seniman. Ia selalu menolak melukis wajah karena ia hanya akan melukis wajah orang yang dicintainya saja.
Hal itulah yang membuat Chang Mo yakin jika In-ha dan Yeon-hae saling menyukai. Namun pada suatu hari, lukisan yang disembunyikannya itu tak sengaja terlihat oleh Yeon-hae sendiri ketika In-ha membawanya mampir ke studio lukis. 그림. Dalam hati Yeon-hae sangat girang melihatnya. Ia pun mengira In-ha akan segera menyatakan cinta padanya. Terlebih setelah keakraban yang baru saja mereka lewati akibat sebuah insiden di malam festival kampus. Pada malam itu, In-ha menolong Yeon-hae dari sebuah kecelakaan dan sebagai rasa terima kasihnya, Yeon-hae membawakan bekal makan siang untuk In-ha. Ia juga membantu mencoba gitar yang baru saja dibeli oleh In-ha, bahkan keduanya bernyanyi bersama. Namun rupanya In-ha belum berani untuk mengakui perasaannya, sehingga ia beralasan bahwa lukisan wajah itu hanyalah pemandangan yang kebetulan ada di hadapannya ketika ia sedang melukis. Mendengar hal tersebut, Yeon-hae berakhir kecewa dan memutuskan menerima ajakan Dong-wook untuk berkencan. In-ha sempat menyesali ucapannya sendiri pada Yeon-hae dan berencana untuk memperbaikinya. Ketika ia menyusul Yeon-hae di tempat tinggalnya, ia melihat Dong-wook sudah berada di sana sehingga pupus sudah harapannya. Keesokan harinya keduanya melakukan perjalanan keluar kota untuk mengikuti sebuah audisi musik. Sebelum In-ha memberitahukan tentang rencana wajib militernya, ia sempat menyanyikan sepenggal lagu barunya yang menceritakan kisah antara dirinya dan Yeon-hae di kala hujan. Memahami liriknya, perasaan Yeon-hae kembali terombang-ambing. Terlebih setelah mendengar pengakuan jujur In-ha mengenai lukisan dirinya, bahwa hatinya bergetar semenjak pertama kali bertemu dengannya. In-ha sengaja melukis wajah Yeon-hae karena hanya ada ia di matanya. 풍경은 쭉 당신이었어요. Antara bahagia dan sedih, Yeon-hae hanya bisa menangis karena merasa ucapan In-ha sudahlah terlambat. 조금만 더 일찍 말해주지. Keputusan In-ha menjalani wajib militer secara tiba-tiba tentunya membuat semua orang terkejut. 어? 내일? Dong-wook dan Chang Mo merasa perilaku temannya sangatlah aneh. Terlebih In-ha berencana akan tinggal di kampung halamannya sampai panggilan wajib militernya datang. Sebelum pergi, In-ha memberikan jam tangan untuk Yeon-hae sebagai kenang-kenangan. Setelah membaca pesan yang terselip di dalam kotak itu, Yeon-hae segera pergi meninggalkan kelas untuk segera mencari In-ha. Hye-jung yang tak sengaja menemukan catatan tersebut akhirnya mengetahui jika pria yang dicintainya justru mencintai wanita lain yang ternyata adalah sahabatnya sendiri. Untuk memastikannya, Hye-jung pergi memeriksa loker In-ha dan menemukan gambar Yeon-hae di sana. Meskipun marah, Hye-jung berusaha menahan diri di hadapan Dong-wook yang belum tahu kebenarannya. Sementara itu, setelah berkeliling kota, Yeon-hae berhasil bertemu dengan In-ha di sebuah bioskop pinggiran kota, tempat yang dulu pernah keduanya rencanakan untuk pergi bersama. Keduanya pun menonton film love story yang dulu pernah batal dilakukan. Keduanya juga pergi menikmati matahari terbit di tepi pantai, sembari bernyanyi bersama menyelesaikan lirik lagu Love Friend. Keduanya ingin bersama sebelum waktu kembali memisahkan. Sementara In-ha dan Yeon-hae sibuk bergandengan tangan, Hye-jung mencari In-ha kemana-mana dan menunggu semalaman di kamar kos In-ha. Dong-wook juga tak kalah sabar dalam menunggu Yeon-hae karena keduanya memiliki janji kencan sebelumnya. Di antara mereka semua, ada Chang Mo yang sibuk menghibur kedua belah pihak. Ia rupanya tak ingin rahasia cinta In-ha terungkap, sehingga berakibat rusaknya persahabatan mereka semua. Namun, usaha Chang Mo berakhir sia-sia, karena sekembalinya In-ha dari perjalanannya, ia dengan berani mengakui perasaannya di depan Dong-wook dan Hye-jung. 야, 이나야. Hal itu membuat Chang Mo melayangkan tinjunya pada In-ha. Berusaha menolak kenyataan, Dong-wook pergi menemui Yeon-hae untuk mendengar pengakuannya secara langsung. Mengira Yeon-hae akan mengelak, Dong-wook justru kembali menelan pil kekecewaan setelah mendengar ucapan Yeon-hae yang selalu membela In-ha. 나한테 이럴 수 있어? Pagi itu, seisi kampus heboh dengan berita mengenai Yeon-hae yang menghabiskan sepanjang malam bersama In-ha. Padahal ia sendiri adalah pacar Dong-wook. Semua orang pun menggunjingkannya. Dong-wook tak segan menunjukkan amarah di depan umum dengan berulang kali melempari bola tenis kepada In-ha yang sengaja diam tak melawan. Yeon-hae yang melihat kejadian itu segera berlari untuk melindungi tubuh In-ha yang membuat semua orang semakin kesal.
Pada akhirnya, Hye-jung memberitahu Yong-hae tentang buku diary yang sebenarnya disimpan oleh In-ha. Ia juga sempat memberitahukan perasaan cintanya pada In-ha. Hari itu, persahabatan mereka menjadi berantakan. Karena stres dengan perilaku teman-temannya, Chang-mo sampai berani menyanyikan lagu yang liriknya dilarang oleh negara di waktu itu. Yeon-hae mendadak pergi dari kampus dan pulang ke kampung halamannya. Atas restu Dong-wook, In-ha menyusul Yeon-hae ke sana karena mengira Yeon-hae masih marah padanya mengenai buku diary. Tanpa diketahui siapapun, baru-baru ini dokter menginformasikan pada Yeon-hae jika dirinya menderita penyakit TBC stadium akhir. Mengira dirinya akan segera mati, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan In-ha dan teman-temannya karena tak ingin melihat mereka bersedih dan mengasihaninya. Namun kepada In-ha ia beralasan jika dirinya tak ingin menyakiti perasaannya dan Dong-wook dengan berada di antara keduanya. Yeon-hae juga memberitahu mengenai rencana kepergiannya ke Amerika untuk tinggal bersama sang paman. Namun sebelum Yeon-hae pergi, In-ha memintanya datang ke acara kompetisi musik di kampus karena ia ingin menyampaikan sesuatu padanya melalui lagu Love Rain yang sudah ia sempurnakan. Kompetisi musik kampus berjalan dengan meriah, terlebih setelah penampilan In-ha dan kawan-kawannya di atas panggung. Dan ketika mereka membawakan lagu Love Rain, semua penonton terhanyut dalam suasana, termasuk Yeon-hae yang datang ke acara itu sesuai janji. Tiba-tiba suasana menjadi tegang dan berantakan ketika petugas polisi datang untuk menangkap Chang-mo dan In-ha karena lagu terlarang yang pernah mereka nyanyikan beberapa waktu yang lalu. Dalam kepanikan, Dong-wook melihat Yeon-hae yang jatuh pingsan dengan noda darah membekas di telapak tangannya. Akibat peristiwa tersebut, keduanya harus menginap di sel tahanan. Saat itu, In-ha bisa bebas dan segera pergi menjalani wajib militer. Sementara Chang-mo memilih melarikan diri dengan bantuan perbekalan dari Hye-jung. Walaupun mengetahui penyakit yang diderita oleh Yeon-hae, namun Dong-wook menepati janjinya untuk merahasiakan hal itu dari In-ha. Yeon-hae beralasan ia akan memberitahu In-ha ketika ia kembali dari Amerika dan dalam keadaan sehat. 말할 거예요. Ia juga menitipkan jam tangannya untuk diberikan pada In-ha serta secarik surat di dalamnya. Selain menuliskan rasa terima kasihnya, Yeon-hae juga menulis salam perpisahan padanya. In-ha menangis saat membacanya, namun kemudian ia tersenyum ketika menyadari tak ada kata maaf yang tertulis dalam surat itu, yang berarti Yeon-hae memang mencintainya. Sebelumnya, Yeon-hae memang pernah berkata, dalam cinta tak mengenal kata maaf. In-ha pun yakin kisah cintanya akan berlangsung selamanya. 사랑은 미안하단 말을 하지 않아. Puluhan tahun berlalu, namun kisah cinta In-ha dan Yeon-hae tak pernah berlanjut. Nampaknya kedua orang tersebut telah memiliki kehidupan masing-masing dan sama-sama memiliki seorang anak. Seo-jun adalah seorang fotografer profesional yang memiliki wajah tampan persis seperti ayahnya, In-ha. Namun keduanya memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang. Seo-jun bersikap sembarangan dan seenaknya, bahkan ia terkenal sebagai playboy yang mampu menaklukkan hati wanita hanya dalam hitungan detikan saja. Di lain sisi ada gadis cantik bernama Hana yang tak lain adalah putri dari Yeon-hae. Tak seperti ibunya yang lemah lembut, Hana adalah gadis aktif dan periang yang tak malu untuk mengungkapkan pikirannya sendiri. Suatu hari di musim dingin, Jun sedang menangani sebuah pemotretan di salah satu kota di daerah Jepang. Dia tak sengaja bertabrakan dengan Hana ketika sedang berjalan di stasiun kereta. Pertemuan itu tak terlalu diperhatikannya karena Jun sendiri tengah sibuk mengurus proyek fotonya. Di sela-sela pemotretan, Jun yang berhasil memikat sang model tengah berduaan di dalam mobil. Namun kemesraan mereka terganggu oleh bunyi ponsel dari dalam saku jaket Jun. Rupanya saat bertabrakan tadi, ponsel Hana tak sengaja jatuh ke dalam kantongnya. Hana lantas meminta bertemu dengan Jun untuk mengambil ponselnya. 언제 거기까지 가셨어요? Jun lalu memberitahukan lokasi pemotretannya saat ini. Hana langsung mendatangi tempat yang Jun sebutkan. 그래서 지금은 어디시죠? Namun karena sebuah masalah dalam pekerjaannya, Jun terpaksa pergi meninggalkan lokasi pemotretan lebih awal. Hana kembali menghubungi Jun untuk menyusulnya. Namun setiap kali Hana mendatangi tempat yang Jun sebutkan, Jun selalu pergi sebelum kedatangannya.
Hana saat itu merasa kesal dan merasa dikerjai karena lagi dan lagi ia dibuat menunggu berjam-jam di lobi hotel. 만나기만 해봐라. Hana nekat memeriksa kamar hotel satu persatu melalui dering ponselnya yang cukup nyaring. Dan pada akhirnya, Hana berhasil menemukan ponselnya di salah satu kamar yang tidak dikunci. Hana segera masuk untuk mengambilnya. 스미마세. Di waktu yang bersamaan, Jun memasuki kamar itu bersama seorang wanita. Jun batal bersenang-senang karena ponsel Hana. 아 주세요. Jun mengancam akan melaporkan Hana ke polisi atas dugaan penipuan. Takut berimbas pada visa tinggalnya di Jepang, akhirnya Hana melakukan kesepakatan dengannya. Jun yang sempat memeriksa isi ponsel Hana saat itu melihat sebuah tempat bersalju yang sangat indah. Ia lantas meminta Hana untuk mengantarkannya pergi ke tempat itu. Meski kesal karena ponselnya dibuka oleh orang lain, Hana tak punya pilihan selain mengantarkan Jun ke tempat yang disebut Salju Intan. Singkat cerita, keduanya tiba di lokasi sebelum fajar datang. Awalnya, Hana menolak mengantar Jun hingga ke atas bukit karena tempat itu memiliki sebuah mitos. Jika ada seorang pria dan wanita datang ke bukit itu dan melihat matahari terbit, maka keduanya akan saling jatuh cinta. 여기서 다이아몬드 스노우를 같이 보는 사람하고 Namun karena Jun mengancam akan melempar ponselnya, akhirnya Hana bersedia mengantarkannya ke tempat itu. Perjalanan keduanya diwarnai banyak perdebatan dan pertengkaran. Bahkan Jun sempat ditinggal pergi oleh Hana ketika dirinya terperosok ke dalam salju. Jun juga sempat menggunakan salah satu pakaian hangat milik Hana karena pakaian yang ia gunakan terlalu tipis untuk daerah dingin. Mereka tiba tepat waktu dan berhasil mendapati matahari terbit. Jun segera mengambil kameranya dan memotret pemandangan yang luar biasa. Bahkan Jun sempat memotret wajah Hana ketika sedang asyik menikmati hangatnya mentari pagi. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka mogok karena kehabisan bahan bakar. Sembari menunggu bantuan datang, Hana membawa Jun ke kolam air panas untuk menghangatkan badan yang sempat menggigil. Sembari berendam, keduanya mengobrol mengenai pribadi masing-masing. Saat itu Jun dengan bangga menceritakan pesona 3 detiknya pada Hana dan berusaha mempraktekannya terhadap gadis itu. Namun Hana tak bergeming sama sekali dengan tatapan tajam mata Jun. Bahkan ia menganggap Jun sebagai pria gila. 뭐예요? 미쳤어요? Ternyata Jun tak percaya akan adanya cinta karena melihat penderitaan kedua orang tuanya akibat cinta di masa lalu. Diceritakan ayah Jun rupanya tak bisa lepas dari cinta pertamanya yang akhirnya membuat ibunya menderita dan keduanya pun berpisah. Hana juga menceritakan tentang sang ibu yang tak bisa melupakan cinta pertamanya sepanjang hidup. Namun kenangan itu justru membuat ibunya merasa bahagia dan Hana ingin merasakan hal yang sama. Tiba-tiba Jun memeluk Hana setelah cukup lama memandanginya sembari mendengar ceritanya. Ia lantas berniat mencium Hana, namun kedatangan Josu memboyarkan keromantisan keduanya. 십장일! Jun membawa Hana ke tempat tinggalnya dan meminjamkan bajunya untuk dikenakan, sembari menunggu petugas laundry mengurus pakaian basahnya. Sambil menunggu Hana berganti baju, Jun duduk merenungi dirinya sendiri yang merasa berbeda semenjak bertemu dengan Hana. Jurus 3 detiknya rupanya sama sekali tak mempan, yang justru dirinya yang jatuh cinta dalam tatapan 3 detik Hana. Hana dibuat kesal kepada Jun yang tak mau meminta maaf karena membuat ponselnya tercebur ke dalam kolam. Meski Jun menawarkan untuk membelikan ponsel baru, Hana tetap saja kesal karena saat itu ia sebenarnya sedang menunggu telepon dari seseorang yang kemungkinan besar Hana sudah melewatkannya. 엄마 첫사랑이야. Orang tersebut rupanya adalah cinta pertama ibunya yang tak lain adalah Inha yang juga ayah Jun. Saat itu, Inha rupanya sedang berada di kota tersebut dalam rangka pameran lukisan. Jun sendiri tak terlalu menghiraukan ayahnya yang selalu mengajaknya bertemu, mengingat kepribadiannya yang cukup cuek. Jun lebih suka mengurus pekerjaannya sendiri untuk bersenang-senang dan ayahnya sudah memahaminya.
Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Jun mengantar Hana ke tempat perbaikan ponsel dan mengajaknya makan di sebuah restoran kari. Hana mengajak Jun berpisah di sebuah persimpangan jalan. Sebenarnya kedua orang itu enggan berpisah, namun keduanya tak memiliki alasan untuk menghabiskan waktu bersama. Keduanya bahkan saling menoleh ke belakang di waktu yang berbeda. Tiba-tiba saja Hana teringat pada baju hangat yang dipinjamkannya pada Jun. Ia pun segera memutar langkahnya untuk menyusul Jun. Tak disangka, ia justru melihat bajunya hampir masuk ke tong sampah karena seorang pelayan toko hendak membuangnya. Hana kecewa pada Jun karena tak menghargai barang orang lain. Sementara Jun beranggapan keduanya tak akan bertemu lagi, sehingga ia membuang baju tersebut. 네, 집어던진 거 잘못했네요. Jun rupanya tak ingin keberadaan baju itu membuatnya terkenang terus pada Hana, yang membuat Hana pergi dengan perasaan kesal. 어디 와서 집어던지고 난리야? Sebenarnya Jun menyesali sikapnya, namun ia terlalu egois untuk meminta maaf. Oleh karenanya, ia membelikan gaun untuk Hana dan menunggunya di penginapan. Mulanya Jun mengejek selera pakaian Hana yang terlihat payah, namun kemudian ia tanpa sadar mulai memujinya. Sebuah panggilan mendesak mengganggu kebersamaan keduanya yang membuat Jun terpaksa pergi. Ia lalu meminta Hana untuk tetap berada di sana dan menunggunya. Dengan patuh Hana menunggu kedatangan Jun alih-alih tidur di dalam kamarnya. Setelah cukup lama menunggu, Hana mendengar Jun menjelek-jelekannya di hadapan Josu. Demi melindungi harga dirinya karena dikira menyukai Hana, Jun terpaksa mengatakan hal tersebut yang tanpa ia sadari malah melukai perasaan Hana. Setelah malam perpisahan yang menyebalkan itu, baik Hana dan Jun sama-sama berusaha melupakan satu sama lain. Dekat perjalanannya bersama Hana ke Bukit Salju waktu itu, Jun meraih kesuksesan dalam proyek foto yang dilakukannya. Dari hari ke hari, Jun semakin sibuk dengan pekerjaannya. Tak terasa 3 bulan sudah berlalu semenjak pertemuan keduanya di Jepang. Kini, Jun dan Hana sudah kembali ke Korea dan menjalani aktivitasnya masing-masing. Di sela-sela kesibukannya memenuhi permintaan foto dari para klien, Jun menyempatkan dirinya pulang ke rumah untuk melihat keadaan ibunya. Setiap kali melihat putranya datang, Hye Jung selalu meminta Jun untuk bekerja di kantornya. Jun selalu menolak, bahkan mengungkapkan rencananya untuk pindah ke apartemen di dekat studio. Hye Jung sangat keberatan dengan gagasan tersebut karena ia ingin anaknya tinggal bersamanya, agar dirinya memiliki alasan untuk bertemu dengan Inha, mantan suami. Jun sendiri hanya bisa memendam kesal karena selalu dilibatkan dalam hubungan canggung di antara kedua orang tuanya. Sementara itu, Hana yang sedang berkeliling mencari tempat tinggal baru, tak sengaja mendapatkan selebaran iklan yang berisi foto dirinya ketika di Bukit Salju. Hana langsung menduga jika Jun sebagai pelaku pembajakan foto dirinya. Awalnya Hana mengabaikannya, namun pada akhirnya ia tak bisa tinggal diam. Terlebih setelah melihat selebaran wajahnya terinjak-injak oleh orang yang berlalu lalang. Hana segera pergi menuju studio foto milik Jun yang diketahuinya melalui kartu nama yang pernah Josu berikan padanya. Setibanya Hana di studio, ia kembali dibuat menunggu kedatangan Jun yang saat itu masih bekerja di luar. Sebelum bertemu dengan Jun, Hana sempat mengalami sebuah kecerobohan kecil dengan Lee Sun Ho, putra Dong Wook yang berprofesi sebagai dokter sama seperti ayahnya. Ketika akhirnya Hana menjumpai Jun, ia segera mengungkapkan kekesalannya perihal foto dirinya yang digunakan tanpa izin. 이거 Jun yang merasa tak pernah melakukan perbuatan itu langsung meminta maaf pada Hana, yang justru membuatnya semakin jengkel. Selain meremehkan keberatan Hana, ia malah menyamakan Hana dengan seekor bebek yang tak sengaja tertangkap kamera foto ketika dirinya sedang memotret pemandangan. 내가 언제 널 찍었는데? Merasa dihina, Hana langsung pergi dari tempat itu dan menangis. Sebenarnya Jun sendiri tak tega melihat Hana kesal, namun harga dirinya jauh lebih penting ketimbang perasaannya. Setelah menegur Josu karena ulahnya, Jun menemui seorang klien untuk memintanya menarik selebaran tersebut. 당장 사과하세요. Namun klien itu menolak, bahkan ia memiliki ide untuk menjadikan Hana sebagai model produknya. Jun jelas keberatan dengan ide tersebut.
Di saat semua teman-teman kuliahnya mengira Yeonhae sudah tewas di Amerika akibat penyakit, ia justru masih sehat dan menjalani kehidupan sederhana di sebuah pondok di pinggiran kota. Bersama Hana dan dibantu oleh Taesu, Yeonhae menjalankan bisnis tanaman miliknya. Namun tanpa sepengetahuannya, beberapa waktu lalu Hana membaca buku diary miliknya. Setelah membacanya, selain berusaha bertemu dengan Inha di Jepang, Hana rupanya mendaftarkan nama ibunya sebagai alumni di kampusnya. 우리 엄마는 내가 아는 거 모르거든. Hal itu pun membuat Changmo mengetahui jika Yeonhae masih hidup dan saat ini berada di Korea. Ia langsung menginformasikan hal itu pada Hyejung pada sebuah momen berkumpul bersama. Hyejung meminta Changmo merahasiakan hal itu untuk sementara waktu dengan alasan ia ingin menyampaikan sendiri pada Inha. Alih-alih memberitahu Inha tentang kebenaran Yeonhae, Hyejung justru memintanya untuk rujuk kembali. Ia mengatakan hal tersebut di hadapan Jun yang membuatnya bersedih karena melihat ibunya kembali ditolak oleh sang ayah. Meskipun mengetahui suaminya tak akan pernah mencintainya seperti Inha mencintai Yeonhae, namun Hyejung tak pernah lelah untuk mengejar Inha. Bahkan ketika keduanya sudah bercerai, Hyejung tak ingin Inha kembali bersama Yeonhae. 난 이대로 안 되겠어. Menyadari hubungan rumit kedua orang tuanya membuat Jun tak betah berada di antara mereka, hingga ia lebih suka sibuk dengan pekerjaan dan bersenang-senang. Namun semenjak bertemu dengan Hana, bayangan wajah gadis itu selalu menghantui pikiran Jun. Suatu hari, Jun mengendari mobilnya untuk pergi ke tempat Hana karena kliennya mengancam akan menggunakan fotografer lain jika Jun menolak menggunakan Hana sebagai model produknya. Pada akhirnya, Jun tak punya pilihan selain menemui Hana dan berbicara langsung padanya. Ketika Jun tiba di tempat Hana, ia melihatnya sedang menangis. Hana sedih karena cintanya pada Taesu bertepuk sebelah tangan. Taesu yang selama ini dikagumi olehnya, rupanya sudah memiliki tunangan. Melihat Hana yang sedang patah hati, Jun merasa iba padanya. Ia lalu meminta maaf atas kelakuannya selama ini. 미안하다. Hana tak percaya Jun bisa mengucapkan kata maaf. Setelah beberapa kali keduanya bertemu, ia selalu bertingkah egois. Jun kemudian menyampaikan permintaannya agar Hana bersedia menjadi modelnya dan langsung disetujui oleh Hana. Hana rupanya menghargai sikap jujur Jun yang menceritakan situasi pekerjaannya saat ini tanpa peduli dengan harga dirinya yang tinggi. Namun Jun kesal ketika melihat kedatangan Taesu yang mengganggu obrolannya bersama Hana. Jun memberikan peringatan pada Hana, jika ia pergi bersama Taesu dan meninggalkannya lagi, maka hubungan keduanya hanya sampai di sini saja. Hana tak paham maksud ucapannya dan pergi bersama Taesu, hingga membuat Jun marah sekaligus kecewa. 야, 너 연락하지 마. 연락하기만 해. Ia pun mengabaikan telepon dari Hana, padahal ia sendiri yang menyuruh Hana menghubunginya terkait jadwal pemotretan. Setelah berhari-hari diabaikan, akhirnya Hana memutuskan untuk mendatangi studionya. Setibanya di sana, Hana malah melihat adegan sembrono Jun yang mencium model dengan dalih merapikan warna lipstik. Menyadari Hana sedang berdiri mengawasinya, Jun memerintahkan Jusu untuk mengusirnya. Jun tak menduga Hana masih setia menunggunya di luar studio meskipun ia sudah mengabaikannya terlalu lama. Merasa menjadi tontonan teman-temannya, ia pun membawa Hana pergi untuk berbicara empat mata. Sementara Inha yang tak bisa beranjak dari masa lalunya bersama Yeonhae tak pernah meninggalkan alma maternya dan bekerja sebagai profesor seni di sana. Dengan begitu, Inha bisa setiap waktu bernostalgia mengingat hari-harinya bersama Yeonhae. Sore itu, Inha berniat menemui Jun di studio. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan seorang wanita yang menggunakan payung berwarna kuning. Inha mengamati wanita tersebut sembari mengikutinya, tak peduli dengan air hujan yang membasahi tubuhnya. Inha segera berlari menuju wanita itu dan meyakinkan dirinya jika sosok yang dilihatnya adalah Yeonhae. Keduanya terlihat bahagia ketika bisa bertemu kembali dan duduk mengobrol di sebuah kafe. Selama ini, Inha selalu berpikir bahwa Yeonhae sudah tak ada lagi di dunia. Ia pun mempertanyakan padanya apa saja yang terjadi selama ini. Mengapa Yeonhae tak pernah berusaha mencari apalagi menemuinya. Ternyata sudah 10 tahun lamanya semenjak Yeonhae kembali ke Korea.
Meski tak pernah menemuinya, namun Yeonhae selalu mengetahui kabar terbaru dari In-ha. Ia juga tahu jika In-ha kini sudah menikah dengan Hae-jung. Ia menyebut bahwa keduanya sudah sama-sama bahagia dengan keluarganya masing-masing, sehingga tak ada alasan lagi untuk keduanya kembali bertemu. Sementara kedua orang tua mereka tengah asyik bernostalgia. Di antara rintik hujan sore itu, Jun mengungkapkan perasaannya pada Hana. Ia mengaku tertarik pada gadis itu semenjak awal perjumpaan dan selalu memikirkannya sepanjang waktu. Jun ingin memulai semuanya dari awal bersama Hana dan berjanji akan memperlakukannya dengan baik. Hana tak percaya dengan apa yang diucapkan Jun, namun ia tetap merasa bahagia mendengarnya. 왜 그래요? Jun menemani Hana berkeliling mencari tempat tinggal barunya. Namun karena setiap tempat yang mereka datangi dirasa kurang cocok, Jun berjanji akan membantu Hana mencarikan tempat yang lebih nyaman. Semenjak Jun menyatakan perasaan padanya, Hana menjadi lebih sering memikirkan pria itu. Bahkan ucapan Jun selalu terngiang-ngiang di telinganya. Bukan hanya Hana yang sedang dilanda gelisah, Yeonhae pun merasakan hal yang sama setelah pertemuannya dengan In-ha siang tadi. Selain perasaan bahagia karena bisa bertemu dengan cinta pertamanya, Yeonhae juga sedang memikirkan apa yang harus ia lakukan pada In-ha selanjutnya. Karena ia yakin In-ha pasti akan datang mencarinya lagi. Tak butuh waktu lama bagi In-ha untuk kembali menemui Yeonhae. Ia mendatangi pondok Yeonhae untuk mengatakan bahwa dirinya selama ini tak pernah merasa bahagia. 당신이 없는 동안 쭉 Dan hanya bisa membuat orang-orang sekitarnya tak bahagia juga. Bahkan pernikahannya kandas meskipun Hae-jung sangat mencintainya. In-ha merasa tak bisa hidup tanpa Yeonhae dan memintanya kembali bersama. Namun Yeonhae menolak dengan alasan ia hanya mencintai suami dan anaknya, serta merasa bahagia dengan kehidupannya saat ini. Sesuai janjinya pada Jun, Hana datang ke studio untuk melakukan pemotretan. Jun terpana melihat kecantikan Hana, meskipun ia dibuat kesal dengan gayanya yang kaku di depan kamera. Sebagai fotografer profesional, Jun selalu memiliki cara untuk mengatasi setiap masalah dalam pekerjaannya. Setelah meminta Hana memilih baju yang disukainya, Jun kemudian memerintahkan semua orang untuk menunggu di luar. Ia ingin membuat Hana nyaman selama pemotretan dengan mengobrol tentang hal yang ia sukai. 그냥 그대로 서서 나만 보면 돼. 오케이? Tanpa repot-repot mengarahkan gaya, Jun berhasil memotret Hana dengan hasil yang memuaskan dan semua orang terus memujinya. 야, 좋다. Saat Hana pamit pulang, Jun sempat menahannya untuk sekedar mengobrol. Namun kedatangan Miho yang merupakan adik Suho cukup mengganggu keduanya. Hana segera pergi setelah melihat keduanya saling berpelukan. Di tengah perjalanan, Hana membantu seorang kakek yang hampir saja terjatuh dan ternyata kakek itu adalah pasien Suho yang kerap kabur setiap kali akan diperiksa. 아유 싫어 싫다는데 왜 그래 Karena sudah membantunya, Suho menawarkan Hana untuk tinggal di tempatnya sembari mengurus taman di halaman mereka dan Hana pun setuju. Di lain sisi, Hae-jung menyiapkan makan malam romantis di rumah In-ha. Ia ingin merayu In-ha agar mau menerima ajakannya untuk kembali rujuk. Namun In-ha kembali menolak. Ia bahkan menceritakan pertemuannya dengan Yeonhae yang membuat Hae-jung merasa kesal. 당신하고 다시 합칠 수 없어 Ia mengira In-ha akan kembali bersama Yeonhae. Terlebih saat ini, keduanya sudah sama-sama melajang. Mengetahui Yeonhae sudah tak bersuami, In-ha pun segera pergi untuk menemuinya. Jun tak bisa berhenti memikirkan Hana. Ia pun pergi menyusul Hana ke sebuah pondok. Begitu berjumpa dengannya, Jun langsung mengatakan bahwa ia menyukainya. 너 좋아하는 거 같다. Ia berharap Hana bisa memberinya jawaban, namun Hana tak bisa mengartikan perasaannya sendiri. Karena itu, pertama kalinya ia mendengar seseorang mengaku suka padanya. Ia juga tak yakin bisa menyukai Jun karena selama ini mereka selalu bertengkar dan belum saling memahami. Selain Jun, In-ha juga datang ke pondok untuk menemui Yeonhae. Karena area pondok yang cukup luas, ia tak sempat bertemu dengan Jun yang datang di waktu berdekatan. Hingga ayah anak itu belum menyadari kisah rumit di antara mereka. Begitu bertemu dengannya, In-ha langsung bertanya, mengapa Yeonhae terus membohonginya. Mengetahui fakta bahwa selama ini ia sendirian dan kesulitan, In-ha mengaku sangat menyesal karena tak berada di sisinya. 왜 거짓말했죠
Rupanya ia ingin menebus waktunya karena tidak bersama Yeonhae dan berharap wanita itu mau menerima cintanya kembali. Yeonhae menolak. Baginya Inha hanyalah sebatas kenangan, tidaklah lebih. 다 잊었어요. Hal yang sama juga ia sampaikan kepada Hana ketika anaknya bertanya tentang pertemuannya dengan Inha. Hana mengaku kelancangannya yang pernah membaca buku diari milik ibunya sehingga ia mengetahui kisah cinta di antara mereka. 나 사실 전부터 알고 있었어. Keesokan harinya, Hana sudah membawa barang-barangnya ke tempat Sunho. Gedung yang disewa Sunho ternyata milik Jun, sehingga Hana tak bisa menolak ketika ia harus bersebelahan kamar dengan Jun. Hana sempat memeriksa kamar itu. Ia melihat foto Miho dalam ukuran besar terpajang di dindingnya. Hana semakin yakin jika Jun memang benar-benar playboy seperti yang dikatakan oleh teman-temannya. Jun pulang dari klub ketika ia melihat Hana bersama teman-temannya yang sedang asyik bermain tebak-tebakan sembari minum. Karena tak ingin Hana mabuk, Jun merebut gelas minuman dari tangan Hana lalu menenggaknya hingga habis. Teman-temannya menganggap Jun mulai aneh. Pada tengah malam, Jun khawatir karena tak melihat Hana di dalam kamarnya. Ternyata Hana masih berada di meja makan dalam keadaan mabuk berat. Ia pun menarik Jun dan bersandar kepadanya. Saat itu Hana melarang Jun menyebut dirinya sudah ditolak olehnya karena sebenarnya Hana belum memutuskan apa-apa. Ia masih ragu dan takut untuk menyukai Jun mengingat keduanya belum saling mengenal jauh. 좋아질까봐? Jun tak tahan untuk tidak mencium Hana dan ia merasa bahagia melakukannya yang justru membuat Hana malu pada keesokan paginya. Meskipun Yeonhae sudah menolaknya, namun Inha masih datang ke pondok untuk membujuknya agar bersedia menerimanya kembali. Selain membawakan bunga putih kesukaannya, Inha juga memberikan sebuah rekaman lama saat ia baru selesai menjalani wajib militer. Yeonhae tak dapat menahan air matanya ketika ia mendengar suara Inha bersama kedua temannya yang saat itu menyanyikan lagu Love Rain. Ia merindukan masa-masa indah itu dan rindu untuk bertemu dengan mereka. Hal tersebut ia sampaikan ketika bertemu lagi dengan Inha. Malam itu Jun mengajak Hana pergi berkencan. Jun datang terlambat. Mengetahui ayahnya sudah bertemu kembali dengan cinta pertamanya, Jun menjadi kesal sekaligus muak dengan sebutan cinta pertama. 지겨워. Hana yang melihat Jun datang dengan wajah lesu segera mengetahui jika Jun baru saja melewati hari yang buruk. Untuk menghiburnya, Hana menceritakan kisah lucu kepadanya dan berhasil membuatnya tertawa. Bahkan Jun menciumnya cukup lama hingga membuat Hana sedikit tersengal-sengal. Setibanya mereka di rumah, Miho dan Sunho sudah menunggu Jun dengan koper yang berisi barang-barangnya. Keduanya diperintahkan untuk membawa Jun pulang ke rumah mereka. Alih-alih tinggal di gedung studionya, Jun yang sebenarnya ingin tinggal bersama Hana menolak ajakan mereka. Namun ia juga tak bisa berkata jujur mengenai alasannya tinggal. Pada akhirnya Jun memilih untuk tinggal di hotel saja. Karena Jun sudah pergi dari gedung itu, tinggallah Hana seorang diri. Baik Hana maupun Jun, keduanya sama-sama memendam rindu dan saling memikirkan. Jun menelpon Hana untuk sekedar mengobrol. Namun karena suatu kecerobohan, Hana meninggalkan obrolan begitu saja yang membuat Jun mengkhawatirkannya. Takut terjadi sesuatu terhadapnya, Jun bergegas pergi ke tempat Hana. Rupanya ia hanya salah paham mengira hal buruk menimpa Hana. Namun Jun bahagia karena di malam itu dirinya bisa bersama seseorang yang ia cintai. Jun memberikan cincin milik Hana yang tertinggal ketika keduanya berada di Jepang. Setelah mengetahui cincin tersebut tidak ditujukan untuk Taesu, Jun pun memintanya. Namun Hana ingin memberikan cincin tersebut pada seseorang yang spesial di hatinya. Akhirnya keduanya sepakat akan menggunakan cincin itu sebagai bentuk jawaban Hana atas perasaannya. Mereka saling berkirim pesan hanya untuk memberitakan kegiatan masing-masing dan menelpon hanya untuk melepaskan rindu. Tak jarang keduanya juga saling cemburu terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama kedekatan Jun dengan Miho yang sering terlibat pekerjaan bersama. Seperti di hari itu, Jun kembali bekerja dengan Miho untuk sebuah pemotretan bertema traveling. Merasa tak cocok dengan lokasi pemotretan, Jun lantas mengajak semua kru untuk melakukan pemotretan di pinggir jalan tol. 컨셉이 여행인데 뭐 이런 데서 사진을 찍자는 거야.
Semua orang tak menduga dengan ide jeniusnya, dan tentu saja foto-foto yang dihasilkan Jun selalu memuaskan. Merasa harinya berjalan dengan lancar, Jun bermanja-manja di punggung Hana ketika ia tengah mengerjakan taman. Ia menghadiahi Hana sebuah kalung dengan liontin berbentuk salju, lalu mengingatkan padanya tentang tenggat waktu bagi Hana untuk memutuskan perasaannya. Pada akhir minggu itu, Jun kembali mengingatkan pada Hana untuk segera memberikan jawaban padanya sepulangnya nanti. Hana pun berdandan cantik dengan mengenakan kalung pemberian Jun. Setelah cukup lama memikirkannya, akhirnya Hana memutuskan untuk memberikan cincinnya pada Jun. Ia pun meletakkan cincin itu di atas meja kamarnya. Selagi menunggu Jun pulang, Hana disibukkan dengan truk pengiriman yang membawa tanamannya. Rupanya, Taesu yang datang langsung membawa pesanan Hana. Ia sengaja melakukannya karena ingin membujuk Hana agar kembali ke pondok dan berjanji akan mencarikan pekerjaan untuknya. Namun Hana menolak ajakan Taesu dengan alasan ia merasa nyaman tinggal di sana. 나 이제 선배 때문에 불편하지 않아. Jun yang baru saja datang tak bisa membiarkan Hana berduaan dengan Taesu. Ia pun segera menarik Hana pergi dari tempat itu. 너 여기서 뭐하냐? Meskipun sempat bertengkar kecil, akhirnya keduanya kembali berbaikan setelah Jun mendapati cincin di mejanya. Jun menganggap cincin itu sebagai tanda setuju Hana untuk berpacaran dengannya. 딱 맞네. Sementara anak-anaknya sedang kasmaran, Inha pun pantang mundur mendekati Yonhye. Hampir setiap hari ia datang menemui wanita itu. Bahkan ia merubah penampilannya dengan bercukur dan mengganti gaya berpakaian. Yonhye tak menampik ketampanan yang dimiliki oleh Inha, namun ia juga tak ingin kembali larut dalam asmaranya. 당신은 하나도 안 변했어. Kedatangan Hyejung siang itu membuat Yonhye semakin mantap untuk mengabaikan Inha. Nampaknya Hyejung tak bisa menahan dirinya lagi. Ia mendatangi Yonhye di tempat kerjanya. Setelah saling melepas rindu sebagai sahabat, Hyejung mengatakan tujuannya yang tak lain memintanya untuk segera melupakan Inha. Ia juga berbohong dengan menyebut jika keduanya berencana akan rujuk kembali, namun gagal karena kemunculan Yonhye. 몰랐어. Pada pertemuan berikutnya, Yonhye tegas meminta Inha untuk berhenti mengejarnya karena ia tak berniat untuk memulai hidup baru bersamanya lagi. Setelah mengatakannya, Yonhye pergi meninggalkan Inha yang patah hati. Namun sebuah insiden membuat mereka urung berpisah, bahkan kembali menyatukannya. Inha menyelamatkan Yonhye yang hampir tertabrak kendaraan dan mengakibatkan ia harus dilarikan ke rumah sakit. Selagi menunggu Inha mendapatkan penanganan dokter, Yonhye membayangkan jika hal buruk terjadi pada Inha. Rasanya ia tak sanggup menahannya lagi. Pemikiran itulah yang akhirnya membuat Yonhye menyerah dengan perasaannya. Ia pun bersedia menerima kembali cinta Inha. 당신하고 같이 있고 싶다는 말도. Sepanjang perawatannya di rumah sakit, Yonhye setia mendampingi Inha dan kembali membuat Hyejung murka. Mengetahui Inha mengalami kecelakaan, Hyejung bersama Jun pergi ke rumah sakit. Sekali lagi, Hyejung meminta Yonhye untuk meninggalkan Inho. Namun kali ini, Yonhye malah menolaknya. Tanpa banyak basa-basi, Hyejung langsung menampar wajah Yonhye. Ia tak bisa lagi bersikap lembut terhadap wanita itu. Jun yang melihat kejadian tersebut segera membawa ibunya pergi dari sana. Suatu malam, Sunho membantu ayahnya yang pulang dalam keadaan mabuk berat. Dongguk mabuk bukan karena sedang bermasalah, justru ia merasa sedang bahagia. Cinta pertamanya yang dikira sudah meninggal ternyata masih hidup dan berada di Korea. Ia pun berencana menemuinya bersama dengan Changmo. Merasa penasaran, Sunho memeriksa album lama ayahnya untuk melihat wajah cinta pertama ayahnya itu. Sunho hampir tak percaya dengan matanya sendiri karena ia melihat wajah Hana di gambar tersebut. Pada pagi harinya, ia kembali memastikan pada Hana dengan bertanya mengenai latar belakang ibunya. Sebelum berprofesi sebagai ahli tanaman, ibu Hana rupanya pernah belajar ilmu perawatan di kampus yang sama dengan ayah Sunho. Hal itulah yang membuat Sunho semakin yakin jika ibu Hana adalah gadis yang dulu diperebutkan oleh ayahnya dan ayah Jun. Alih-alih mengkhawatirkan orang tuanya, Sunho justru khawatir dengan nasib hubungan Jun serta Hana kelak ketika keduanya sama-sama mengetahui sejarah orang tuanya. Sementara Hana mengabarkan pada Jun jika malam itu ia pulang ke pondok untuk menggantikan pekerjaan ibunya yang tengah berhalangan.
Setelah seharian mengirimkan pesan, Jun belum juga mengirimkan balasan. Jun sendiri masih terjebak dengan ibunya yang sedang frustasi karena ayahnya yang semakin menempel pada Yonhee. 준아, Namun Jun tak bisa membiarkan Hana seorang diri. Ia pun pergi menyusulnya ke pondok. Momen berduaan itu pun berantakan ketika mereka mendengar suara Yonhee pulang. 뭐야? 뭐야? Hana yang panik menyuruh Jun segera pergi selagi ibunya berganti pakaian, sehingga Jun dan Yonhee tak sempat bertatap muka. Yonhee bercerita pada Hana mengenai perasaannya terhadap Inha dan keputusannya untuk kembali menjalin hubungan. Hana menyambut gembira berita itu. Ia pun mengabarkan pada ibunya jika dirinya kini memiliki seorang pacar. Ibunya turut senang dan berharap bisa bertemu dengan pacar Hana. Jun kembali menjenguk ayahnya di rumah sakit. Ia memintanya untuk menerima ajakan rujuk dari sang ibu. Inha hanya bisa meminta maaf karena tak bisa memenuhi harapan putranya. Ketika Jun hendak pulang, ia melihat kedatangan Yonhee bersama Hana yang disambut baik oleh Inha. Akhirnya, Jun memahami hubungan rumit di antara mereka. Ia pun merasa sedih, kecewa, sekaligus putus asa. Sebagai pelampiasan, Jun sengaja mengajak stafnya pergi minum hingga larut dan berakhir dengan perkelahian di bar. Hana yang sudah menunggunya sepanjang malam akhirnya tertidur. Melihat wajah polos Hana, perasaan Jun menjadi kacau. Ia pun menangis dan berbaring di sampingnya. Keesokan harinya, Jun bersikap manis terhadap Hana, bahkan membantu pekerjaannya di taman. Jun memilih untuk menyangkal fakta yang ada karena ia tak ingin kehilangan Hana. Namun ia juga tak bisa terus berpura-pura setelah melihat keadaan ibunya yang semakin kacau. Hyejung mengamuk ketika Inha mengatakan rencananya untuk tinggal bersama Yonhee. 기껏 그 얘기하려고 여기까지 온 거야? Saat itu Jun tak tahan lagi melihat keadaan keluarganya dan setelah menimbang cukup lama, akhirnya Jun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Hana. 우리 이제 그만. 여기서 끝내자. Hal itu ia sampaikan setelah acara kencan keduanya. Sebelumnya Jun sempat bertanya pada Hana apakah ia lebih mementingkan kebahagiaan ibunya ketimbang dirinya sendiri. Bagi Hana, kebahagiaan ibunya lebih utama karena selama ini ia juga selalu sendirian. Hana juga bersyukur karena ibunya sudah bertemu lagi dengan cinta pertama. Meski saling mencintai, namun di masa lalu keduanya tak dapat bersatu. Keputusan Jun untuk berpisah adalah ucapan spontan kepada Hana setelah ia melihat sang ayah berdiri di depan pintu rumahnya. Jun tak ingin ayahnya melihat Hana dan mengetahui hubungan keduanya. Ia pun kini terjebak dalam pikiran yang rumit yang akhirnya memilih untuk melepaskan Hana. Jun juga mengancam sang ayah agar meninggalkan ibunya serta Yonhee atau sang ayah juga akan kehilangan dirinya. 헤어지세요. 헤어지시라고요. Hana tak mengerti alasan Jun memutuskan dirinya, padahal keduanya baru saja berkencan. Ia pun mendatangi Jun untuk menanyakan apakah alasannya. Jun tengah sibuk memilih model ketika Hana tiba di studio. Melihat kedatangannya, Jun sengaja bertingkah nakal bersama para model untuk membuat Hana jengkel. Jun beralasan ia sudah bosan bermain-main dengan Hana, oleh karenanya ia mencampakannya. Jun juga meminta Hana untuk keluar dari gedung miliknya karena ia merasa tak nyaman jika harus bertemu dengan Hana. Sepertinya Hana menolak keputusan dari Jun. Meskipun Jun terkenal playboy, namun hatinya tak percaya Jun sanggup melakukan itu pada Hana. Hana menegaskan bahwa dirinya akan tetap menyukai Jun sampai ia bosan dan membencinya. Di sudut tangga, Jun melihat Hana tengah menangis. Jun yang tak tega melihatnya sempat goyah dan ingin memeluk Hana. Namun setelah berpikir, ia mengurungkan niatannya itu. Setelah mendengar ucapan Jun, Inha semakin bingung dan tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Demi melepas kegalauannya, Inha kembali menemui Yonhee hanya untuk menggenggam tangannya dan melihat senyumannya. Dengan begitu, Inha sudah merasa sangat bahagia. 내가 너무 늦었죠. Sementara para anak sedang patah hati, Inha justru saling berkirim pesan mesra dengan Yonhee. Keesokan harinya, Yonhee mendapat berita pemecatan dari pihak pengelola resort. Ketika ia menanyakan alasannya, manajer tak memiliki jawaban karena keputusan itu datang langsung dari kantor pusat. Sebagai bentuk pembalasan sakit hati, Hyejung melalui kenalannya sengaja memecat Yonhee dan mengusirnya dari sana. Ia bahkan memperingatkan padanya akan melakukan apa saja untuk membuat Yonhee dan Inha berpisah. 너희들 그 한심한 과거 때문에 내 인생
Di malam itu, Jun yang sedang mabuk pulang ke tempat Hana. Melihat Hana, Jun langsung memeluknya sembari meneteskan air mata. Hana semakin penasaran mengapa Jun memutuskannya. Namun Jun tak bisa memberikan alasan apapun. Ia hanya meminta Hana untuk menerima keputusan sebelum ia bersikap lebih menyakitkan lagi. Pada akhirnya Hana setuju dan berencana pindah dalam waktu 1 minggu. Sepulang bepergian ke luar negeri, Taesu langsung datang ke tempat Hana. Ia terheran melihat penampilan Taesu yang biasanya sederhana, namun kali ini tampil dengan menggunakan setelan jas. Taesu meminta maaf padanya karena selama ini telah berbohong. Ia tak sengaja mengungkap identitasnya sebagai pemilik resort demi bisa berteman dengan Hana. 리조트? Kedatangannya rupanya untuk mengabarkan pada Hana jika ia sudah memutuskan pertunangannya dan berharap Hana sudi menerimanya. Taesu mengantarkan Hana kembali dan kebersamaan mereka terlihat oleh Jun. Sebenarnya Jun merasa cemburu, namun ia memilih bersikap cuek dan dingin. Ketika Hana bercerita tentang maksud kedatangan Taesu, Jun meresponnya dengan ucapan yang menyakiti perasaan, bahwa Hana tak butuh waktu lama untuk beralih dari satu pria ke pria lainnya. 그게 나랑 무슨 상관인데? Padahal Hana hanya ingin menyampaikan bahwa ia hanya sedang memikirkan Jun. Meski berulang kali Jun menyakiti perasaannya dengan ucapan dan tindakan yang kasar, namun Hana seolah tak bergeming. Ia menyetujui permintaan Tuan Oh yang tak lain adalah klien lama Jun untuk kembali menjadi model. Jun menolak gagasan itu, namun Hana bersikeras ingin melakukannya. Selama pemotretan, Jun bersikap kasar bahkan memarahi Hana di depan semua orang. Hana tahu Jun sedang berbohong padanya dan dirinya sendiri dengan sikapnya yang demikian. 지금 나랑 장난해? 머리가 그렇게 나쁜가? Seusai pemotretan, Hana tak ikut rombongan untuk kembali pulang. Rupanya ia ingin menikmati udara pantai dan kembali pada keesokan harinya. Ia meminta Jun untuk menemaninya. Awalnya Jun menolak dan meninggalkannya, namun akhirnya Jun berlari kembali ke tempat Hana berada. Bersamaan dengan keduanya, Inha dan Yeonhae juga tiba di tempat itu. Inha sempat melihat keduanya sedang bersamaan, namun karena tak terlalu yakin, Inha mengabaikannya. Keesokan harinya, Inha dan Yeonhae berjalan-jalan di tepi pantai. Di tempat itulah Inha dulu menyatakan perasaannya pada Yeonhae dan kini ia melamarnya. 더 이상 외롭지 않게. Jun dan Hana juga berada di tempat yang sama. Ketika Hana melihat ibunya tengah bersama Inha, Jun segera menarik Hana untuk pergi dari tempat itu. Jun berusaha memberitahu padanya bahwa ia adalah anak dari Inha. Akhirnya Hana memahami alasan Jun menginginkan putus. Sepanjang perjalanan pulang, keduanya hanya saling diam dan tenggelam dalam pemikirannya masing-masing. Merasa frustasi dengan keadaan mereka, Jun mengajak Hana bersikap egois dengan tetap melanjutkan hubungan. Namun keduanya sadar hal itu tak mungkin berhasil. Di lain sisi, Taesu mengetahui apa yang dilakukan ibu Jun kepada Yeonhae. Meski tak mengerti alasan sebenarnya, ia tetap meminta Jun untuk menegur ibunya, sekaligus memperingatkan Jun agar tak menyakiti perasaan Hana. 감당 못하겠으면 미적거리지 말고 하나를 놔줘. Demi Hana, Jun menuruti perintah Taesu dan mendesak ibunya untuk membatalkan pemecatan Yeonhae. Rupanya Hana baru mengetahui tentang pemecatan tersebut melalui Taesu. Ia lalu pergi menemui ibunya bersama Taesu untuk mengabarkan pembatalan pemecatan. 그렇게 됐어요. 죄송합니다. Dalam kesempatan itu, Hana bertemu dengan Inha yang mengumumkan rencana pernikahan keduanya. Hana mengucapkan selamat pada keduanya dan berpura-pura bahagia meskipun hatinya sangat hancur. Dengan wajah murung Hana kembali ke rumah. Jun yang sudah menunggunya memeluk Hana untuk menghiburnya. Ia lantas menceritakan tentang rencana pernikahan kedua orang tuanya yang membuat situasi mereka berdua semakin rumit. 사택 같은 거 안 하게 할게. Pada akhirnya, Jun mengajak Hana berpura-pura seperti orang asing jika keduanya bertemu kembali. Sesuai janjinya, Hana meninggalkan tempat itu dan kembali tinggal bersama sang ibu. Ia menyibukkan diri dengan kuliah dan bekerja. Hana juga berusaha menghindari bertemu Inha dengan banyak alasan. Siang itu, Yeonhae mendapat kejutan dari Inha. Bersama kedua rekannya, Changmo dan Dungwook, Inha menyanyikan lagu Love Friend. Setelah memberikan bunga putih kesukaan Yeonhae, Inha memasangkan cincin di jarinya dan mengulangi lamarannya. Teman-temannya pun turut bahagia melihat pasangan itu. Demikian juga Yeonhae yang memperhatikan mereka dari jarak jauh.
Demi mempersiapkan pernikahan, Yeonhae mengajak putrinya pergi berbelanja. Di hari yang sama, In-ha juga mengajak Jun untuk sekedar makan. Rupanya mereka ingin anak-anaknya saling berkenalan. Ketika In-ha membawa Jun memasuki restoran, Hana dan Jun sama-sama terkejut. Keduanya pun berpura-pura sebagai orang asing ketika saling memperkenalkan diri. Jun menjadi pendiam sementara Hana bersikap sangat canggung. Ia hanya berkata akan sangat menyenangkan jika mereka bisa disatukan dalam sebuah keluarga. Di waktu terpisah, Jun dan Hana sama-sama menceritakan pertemuan itu pada Sunho. Dengan sabar, Sunho mendengarkan cerita keduanya. Jun tak bisa membayangkan ia dan Hana akan menjadi keluarga. Mereka akan sering bertemu dan mendengar kabar satu sama lain dan mungkin akan menghadiri pernikahan masing-masing. Jun tak mengerti mengapa cinta begitu rumit. Ia bahkan tak bisa memahami cinta ayahnya yang sudah bertahan selama 30 tahun lebih. 30년. Dalam sebuah obrolan bisnis dengan Hye-jung, Tae-sung akhirnya mengetahui hubungan rumit antara Hana dengan Jun. Ia pun menghibur Hana dan terus menyemangatinya. Tae-sung selalu siap sedia jika Hana membutuhkan bantuan. Sementara Hye-jung mengadakan acara peragaan busana di resort milik Tae-sung. Khawatir ibunya akan bertemu dengan Yeonhae, Jun lalu mengikutinya ke tempat itu. Di resort, Hana melihat sosok Hye-jung dari kejauhan dan berusaha menghindarinya. Jun terlihat menegur Hana dan menyuruhnya untuk segera pergi. Belum juga Hana melangkahkan kaki, Hye-jung sudah memergoki mereka berdua. Hye-jung langsung mengenalinya sebagai putri Yeonhae karena wajah keduanya sangat mirip. Di hadapan semua orang, Hye-jung menumpahkan kekesalannya terhadap Hana. 감히 네가 여길 어디라고 와? Ia mengira Jun sudah mengkhianatinya dengan meminta Hana sebagai adiknya, mengingat orang tua keduanya akan segera menikah. Hye-jung marah lalu mengusir Hana pergi. Sebenarnya Jun sedih melihat Hana dimaki oleh ibunya sendiri, namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi permasalahannya. Di lain sisi, ia mencintai Hana, namun di sisi lain ia tak ingin ibunya menderita. Tae-soo yang melihat Hana diperlakukan demikian oleh Hye-jung membawa Hana pergi bersamanya. Ia memperkenalkan Hana pada Hye-jung sebagai pasangan. 준비 다 끝났네요. Keduanya duduk berdampingan hingga acara selesai. Hye-jung terlihat kesal karena Hana mendapatkan perlindungan dari Tae-soo. Sementara In-ha dan Yeonhae sedang membahas rencana pernikahan, Yeonhae menginginkan agar Jun dan Hana turut terlibat dalam rencana tersebut. Mereka pun menyusul Hana yang tengah bekerja di resort. Setibanya di sana, keduanya bertemu dengan Hye-jung dan kali ini Hye-jung berusaha menahan diri dengan mengajak mereka duduk bersama. Ia kemudian menelpon Jung untuk segera bergabung. Sebelum Jun memenuhi panggilan ibunya, ia sempat mendengarkan obrolan Hana bersama Sunho. Sembari menangis, Hana menceritakan beban di hatinya dengan menyambut pernikahan orang tuanya. Sebagai seorang anak yang selalu melihat ibunya sendirian, Hana bergembira dengan pernikahan itu. Namun ia juga tak bisa memahami kemarahan Hye-jung dan kekecewaan Jun. Terlepas dari semuanya, Hana ingin sekali memperjuangkan perasaannya untuk bersama dengan Jun. Merasa memiliki kekuatan untuk memberontak, Jun mengajak Hana untuk pergi menemui orang tua mereka. Ia bertekad akan mengungkapkan hubungan di antara keduanya. Namun lagi-lagi nasib kembali mempermainkan mereka. Belum sempat Jun berucap, Hye-jung menyiramkan segelas air ke wajah Yeonhae yang membuat semua orang sangat terkejut. Ia menyuruh Jun memilih antara dirinya atau In-ha dan bergegas pergi begitu saja. Sebenarnya Hye-jung sendiri tak keberatan jika mantan suaminya menikah lagi. Namun yang membuatnya marah adalah wanita yang akan dinikahi In-ha adalah Yeonhae. Ia selalu menganggap Yeonhae sebagai sumber ketidakbahagiaan keluarganya. Setelah menghibur ibunya, Hana menyusul Jun keluar ruangan. Ia menangis di bahu Jun. Demikian juga Jun yang tak bisa lagi menahan air matanya. Ia merasa bersalah atas perbuatan ibunya pada Yeonhae, sekaligus merasa putus asa memikirkan masa depan mereka. Undangan pernikahan sudah tercetak dan mereka semua mulai menyebarkannya. Semenjak pertemuan di malam itu bersama Hye-jung, Yeonhae kembali mempertanyakan keputusannya sendiri. Tiba-tiba ia merasa apa yang dilakukannya tidaklah benar karena telah menyakiti perasaan banyak orang. Hana yang juga menjadi korban kebahagiaan ibunya hanya bisa tersenyum menanggapi perkataan itu. Di lain tempat, Jun yang melihat undangan tersebut kembali memikirkan Hana dan perasaannya sendiri.
Terlebih di pagi itu, Hana datang ke tempatnya dengan alasan menyiram tanaman. Hana menegaskan padanya jika mulai hari ini ia akan mengikuti kata hatinya sendiri, termasuk menemui Jun ketika ia merasa rindu. Sepertinya Jun sependapat dengan Hana untuk mengikuti kata hatinya. Ia pun pergi menemui sang ayah. Di lain sisi, Inha sedang sibuk melukis ketika Jun tiba di sana. Jun langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Jun menyebut jika dirinya tengah menyukai seseorang. Inha memahami arah pembicaraan keduanya dan rupanya Inha sudah mengetahui hubungan antara Hana dengan Jun. 너한테도 Ternyata Inha pernah melihat keduanya berpelukan ketika di resort tempo lalu. Jun berharap ayahnya akan menghentikan pernikahan setelah mengetahui fakta tersebut. Namun Inha tak berani menjamin apa-apa. Ia hanya meminta waktu untuk sekedar berpikir. 고민하던 중이었다. Adalah keajaiban baginya bisa kembali bersama Yonhye setelah ia mengira wanita itu sudah tewas. Ia pernah kehilangan Yonhye selama 30 tahun dan akan berat rasanya jika harus melepaskannya kembali. Saat itu Jun menduga ayahnya hanya sedang membohongi dirinya. Setelah menemui sang ayah, Jun langsung mendatangi Hana. Ia ingin mendapatkan dukungan Hana untuk tetap menjalani hubungan itu hingga akhir. Asalkan Hana setuju, Jun bertekad akan melakukan segalanya dan tak peduli dengan orang lain. 그냥 우리 둘이 Namun Hana hanya memeluknya sembari mengucapkan kata maaf. Ia tak ingin merusak kebahagiaan ibunya yang baru saja didapatkan. Merasa kecewa dengan respon Hana, akhirnya Jun menerima kehadiran Hana sebagai keluarga dan bertingkah seolah mereka adalah saudara sambung. 가족이 돼보자. Sebenarnya Jun paling benci dengan istilah keluarga karena selama ini ia sering terluka oleh kelakuan ayah ibunya sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Inha datang membawakan lukisan bersejarah untuk Yonhye. Lukisan itu tak lain adalah wajah Yonhye sewaktu di taman kampus Tempo dulu. Melihat gambar dirinya yang dilukis dengan begitu indah, Yonhye merasa terharu. Selama perjumpaan mereka, Inha lagi dan lagi melihat ke arah Hana sembari bergumam kata maaf. Sebenarnya Jun berharap pernikahan ayahnya tidak terjadi, namun ibunya justru mulai merelakan hubungan mereka. Ibu Jun berasa hatinya lebih ringan setelah ia mencoba melepaskan kebencian terhadap keduanya. Padahal selain demi dirinya sendiri, Jun juga memikirkan perasaan ibunya yang selama ini dibuat menderita oleh tingkah sang ayah. Ia pun semakin kesal dengan orang-orang di sekitarnya yang membiarkannya pusing sendirian. 너 기다리고 있었어. Demi menyambut hari ulang tahun Inha, Yonhye menyarankan padanya untuk membuat perayaan sederhana di pondok bersama teman-teman lama mereka. Inha sendiri jarang merayakan hari lahirnya, namun karena ulang tahun kali ini sangat spesial, ia pun bersedia. Selain kedatangan Changmo dan Dungwook, Sunho juga turut hadir merayakan ulang tahun Inha. Sesuai kesepakatan dengan Hana sebelumnya, mereka akan berpura-pura tak saling kenal di hadapan para orang tua. Taesu juga mengutus pegawainya untuk menyampaikan beberapa bingkisan dalam acara tersebut. 한태성 대표님께서 보내셨습니다. Semua orang kaget melihat kedatangan Jun di acara itu, terutama Hana. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara ayah dan anak itu, Yonhye bisa merasakan kecanggungan di antara mereka. Bahkan ia melihat keanehan dalam sikap Jun dan Hana ketika makan bersama. Jun berkali-kali menyodorkan makanan kepada Hana yang membuatnya tak nyaman. Ia berdalih bahwa mereka akan menjadi keluarga sehingga ia mulai memperhatikannya. Seusai mengantar para tamu pergi, Yonhye mendapati Inha tengah merenung seorang diri. Ia hanya memperhatikannya dari kejauhan dan semakin yakin jika ada sesuatu yang sedang disembunyikan Inha. Saat Inha berniat mengungkapkan beban pikiran, Yonhye menyodorkan sebuah bingkisan kepadanya. Dahulu ia pernah diberi jam tangan oleh Inha dan kini ia ingin melakukan hal yang sama. Melihat jam tangan tersebut, Inha kembali terbawa nostalgia masa lalu dan melupakan apa yang akan ia ungkapkan sebelumnya. Inha berkata bahwa ia ingin melakukan banyak hal bersama Yonhye. Kini ia tak ingin melepaskannya, apalagi menyerah dan berpisah. Kata-kata yang diucapkan Inha padanya lebih terdengar seperti ucapan Inha untuk dirinya sendiri. Setibanya Inha di rumah, ia kembali membuka kotak kenangannya, lalu mengambil jam tangan yang dulu diberikannya pada Yonhye. Ia memandangi benda itu sembari memikirkan langkah apa yang harus diambilnya, antara memenuhi permintaan Jun atau keinginannya sendiri.
Sementara itu, Yeonhae yang tengah memikirkan kejadian hari ini tiba-tiba kembali merasakan penglihatannya yang hilang. Keesokan harinya, Yeonhae pergi memeriksakan diri ke dokter dan mengetahui bahwa dirinya akan segera mengalami kebutaan dalam waktu dekat. 지금 속도로 봐서는 6개월. Melihat Hana yang selalu tampak murung dan kurus, Taesu mengajak Hana menonton film komedi. Ia berharap bisa membuat Hana merasa terhibur. Alih-alih tertawa, Hana justru melamun sepanjang film diputar. Bahkan Hana tak bisa menemani Taesu makan karena merasa ingin sendirian saja. Di waktu yang bersamaan, Jun dan Miho juga pergi berkencan. Seperti halnya Hana, Jun juga tak bisa menikmati tontonan film karena terus memikirkan Hana. Ia lantas meninggalkan Miho seorang diri. Begitu melihat sosok Hana, Jun segera menarik wanita itu untuk memeluk dan menciumnya. Kembali di pondok, Yeonhae sedang mencoba gaun pengantin dan Inha datang untuk melihatnya. Sebelum Inha tiba di sana, ia menyempatkan diri mampir ke studio Jun. Ia mendapati foto Hana di dalam kamar Jun yang mengingatkan pada dirinya sewaktu masih muda dulu. Ia lalu menyimpan wajah Yeonhae ke dalam sebuah lukisan. Inha duduk cukup lama di kamar anaknya sembari merenungi langkahnya. Setelah bersusah payah menyingkirkan egonya sendiri, akhirnya ia berani menyampaikan pada Yeonhae untuk membatalkan pernikahan. Meskipun sedih, Yeonhae bisa menerima keputusan itu karena hati kecilnya juga merasa demikian. Inha yang dikenalnya adalah pribadi yang suka mengalah dan rela mengorbankan perasaannya sendiri demi orang lain. Namun Yeonhae mencintainya dan akan tetap mencintainya karena kepribadiannya itu. 그런 당신을 사랑해요. Hana menolak larut dalam ciuman bersama Jun. Ia pun segera menarik diri dan pergi meninggalkannya. Jun segera mengejarnya, yang mana Hana mengaku apa yang sesungguhnya dirasakannya selama ini. Hana selalu merindukannya dan ingin selalu bersama Jun, namun hatinya sakit ketika melihat Jun terluka. Hana berpikir keduanya tak mungkin bisa bersama dan merasa tersiksa dengan semua itu. Hana berkata, jika akan lebih baik bagi keduanya untuk berkencan dengan orang lain dan saling melupakan. Di lain sisi, Taesu sudah menunggu Hana di depan pondok. Ia terlihat kesal melihat Hana yang menyiksa dirinya sendiri demi orang lain. Ia meminta Hana untuk menjadi kekasihnya dan berjanji akan mengurusnya dengan baik. Namun Hana tak memberikan jawaban apapun. Ketika ia memasuki rumah, Hana justru mendapati ibunya tengah berbaring di kamar. Wanita itu beralasan dirinya sedang tak enak badan, ketimbang mengatakan tak enak pikiran karena pernikahannya yang dibatalkan. 몸살인 것 같아. Di sebuah kafe, Hana sedang mengobrol dengan Sunho. Mengetahui Yeonhae sedang sakit, Sunho menawarkan padanya untuk mengunjungi ibunya dan memeriksa kondisinya. Di tengah obrolan mereka, Jun tiba-tiba datang disusul oleh Miho di belakangnya. Jun rupanya masih kesal dengan Hana karena penolakannya semalam. Ia berbicara dengan nada ketus kepadanya. Terlebih saat itu, ia melihatnya masih mengenakan cincin pasangan. 뭐 얘기하지? Jun lalu melarang Hana menggunakannya lagi jika Hana berencana untuk memacari pria lain. Karena Miho sibuk mengeluhkan soal makan malam, Jun mengajak mereka semua makan bersama. 먹자. Ketika sedang berjalan, Miho hampir terserempet sepeda motor. Beruntungnya Jun sigap menolongnya yang tanpa sengaja turut melukai lengan Hana. Meskipun mengkhawatirkan Hana, namun Jun tetap bersikap dingin dan lebih memilih mengantar Miho yang pura-pura terkilir. 발 아파. Malam harinya Jun mendatangi tempat ayahnya dalam keadaan mabuk. Ia berkata bahwa hubungannya dengan Hana sudah berakhir atas permintaan Hana sendiri, karena Hana mengutamakan kebahagiaan ibunya. 때문에 포기한 거라고요. Jun lantas menyalahkan cinta ayahnya yang membuat banyak orang terluka. Ketika Jun hendak tertidur, Inha memandangi wajah anaknya lalu membelainya. Ia tak ingin anaknya mengalami hal yang sama dengannya ketika muda dulu, yakni melepaskan orang yang dicintainya demi kebahagiaan orang lain. Sebenarnya, Inha berniat mengatakan tentang pernikahannya yang batal, namun Jun tak memberinya kesempatan berbicara. Sebagai tanda perpisahan mereka, Inha memberikan jam tangan Yeonhae yang dulu pernah dikembalikan padanya. Ia meminta maaf karena meninggalkannya lagi untuk kedua kalinya. 다시 돌려줄 수 있어서 기뻐요.
Ia juga menyertakan secarik surat di sana yang berisi tentang rasa syukurnya atas kehadiran Yonhye dalam hidupnya, serta perasaan bahagia karena cinta yang mereka miliki selama ini. 내게 준 그 모든 것에 감사해요. Keesokan harinya Yonhye meminta Jun dan Hana untuk bertemu. Sehubungan In-ha sedang berada di Amerika, Yonhye akan mewakilinya untuk mengumumkan pernikahan mereka yang batal dilaksanakan. Keduanya sangat terkejut mendengar berita itu. 엄마, Jun kemudian memastikan pada Yonhye apakah ide itu berasal dari sang ayah. Jun merasa lega sekaligus bersalah pada In-ha karena menjadi alasannya berpisah dengan cinta pertamanya. Sementara Yonhye dan Hana belum mengetahui penyebab yang sebenarnya. Di bangku taman, Yonhye mengobrol bersama putrinya. Ia mengaku keegoisannya ketika memutuskan untuk menikahi In-ha. 진 못했어. Namun kemudian ia tersadar jika dirinya juga harus memikirkan perasaan Jun dan ibunya. Hal itulah yang membuatnya setuju untuk mundur dan memilih berteman saja dengan In-ha. Baginya, kenangan indah bersama In-ha sudah cukup membuatnya bahagia. Hana sedih mendengar cerita dari ibunya. Lagi dan lagi ia mengatakan maaf, sementara ibunya sendiri tak memahami maksud ucapannya itu. 미안해. Yonhye meminta pada Hana agar berhenti meminta maaf karena ia tak bersalah. Merasa galau memikirkan Hana, Jun membatalkan pemotretan dan pergi menemui gadis itu. Ia mencari Hana di sekitar resort dan mendapatinya tengah berdiri mematung sembari memandangi layar ponsel. Jun menyuruhnya untuk mengatakan isi hatinya dan Hana berkata jika ia ingin bersama dengan Jun. 찍고 싶어. Tanpa banyak bicara, Jun segera memeluk Hana dan membawanya pergi untuk menikmati waktu berdua. Berita mengenai pernikahan yang batal itu pun sampai juga di telinga Hyejung. Ia lantas pergi ke pondok untuk mendengarnya langsung dari mulut Yonhye. 언니한테라도 자취정을 들어야 할 것 같아. Sebelumnya, Hyejung mendengar hal tersebut dari Miho sehingga anaknya menentang pernikahan dan pada akhirnya In-ha rela membatalkannya. Ketika Hyejung tiba di pondok, rupanya In-ha sudah berada di sana. Tanpa basa-basi, ia langsung meminta klarifikasi. Yonhye membenarkan berita itu dan berharap di masa depan ia bisa kembali berteman dengannya. Hyejung juga menyepakati hal itu. 그렇게 싸구려 필요 없어. Ia kemudian mempertanyakan kaitan Jun dengan pembatalan pernikahan. Namun In-ha tak memberikan jawaban dan melarangnya mengganggu Jun dengan pernyataan tersebut. Sementara para orang tua sedang bertemu, Jun dan Hana pergi ke sebuah tempat yang cukup jauh. Keduanya menyebut sebagai tempat persembunyian. Jun rupanya ingin menghabiskan waktu hanya berdua saja bersama Hana tanpa peduli pada orang lain. Ia meminta Hana fokus memikirkan tentang keduanya dan melupakan hal tentang kedua orang tuanya. Hana setuju dan mereka menikmati waktu dengan bahagia. Jun mengembalikan cincin pasangan miliknya. Ia juga akan membiarkan Hana berpikir dan memutuskan apakah bersedia bersamanya lagi. 짜잔. Hana lalu membacakan sebuah artikel mengenai kabut basah di sekitar tempat itu. Berdasarkan cerita yang beredar, jika ada seorang pria dan wanita mendatangi tempat tersebut, maka cintanya akan abadi. Keduanya kembali mengingat pada bukit salju di daerah Jepang, tempat pertama yang pernah mereka kunjungi bersama. Yonhye mengkhawatirkan Hana yang tak kelihatan sejak siang tadi. Terlebih, Taesung juga datang ke pondok hanya untuk menanyakan keberadaan Hana. Dari salah seorang karyawan, Yonhye mengetahui jika Hana pergi bersama seorang pria yang diduga adalah kekasihnya. Ia langsung menanyakan hal itu pada Taesung, barangkali Taesung mengetahui siapakah pacar Hana. Taesung mengaku jika pria yang dipacari Hana bukanlah pria yang cocok dengannya. Namun Taesung belum memberitahu siapakah nama pria itu. Ketika Yonhye masuk ke dalam kamar Hana, ia melihat kamera saku yang tergeletak di atas meja. Ia pun iseng untuk membuka foto di dalamnya. Betapa terkejutnya Yonhye ketika melihat foto Jun bersama dengan Hana. Ia langsung berusaha mencerna peristiwa belakangan ini. Di antaranya saat Jun berkata bahwa tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sudah ia lalui untuk merestui pernikahan itu. Serta ketika In-ha membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas dan saat Hana meminta maaf atas perpisahan mereka. Pada akhirnya Yonhye mengerti bahwa Hana menjalin cinta dengan Jun. Ia merasa sedih karena telah mengorbankan perasaan anaknya demi kebahagiaannya sendiri.
Sebelum fajar menyingsing, Jun sudah bangun terlebih dulu dan meninggalkan Hana yang masih terlelap. Hana mencarinya dan menemukan Jun tengah berdiri di pinggir danau. Keduanya menikmati pemandangan kabut basah di pagi hari. Jun lalu berkata jika sebenarnya ia tak percaya pada mitos ataupun takdir. Ia ingin mengunjungi banyak tempat dan melihat banyak hal bersama Hana. 우리가 함께 있었기 때문이잖아. Setelah memikirkannya dan mendengar ucapan Jun, Hana mengeluarkan cincin pasangan dan memakaikannya di jari Jun. Ia berkata bahwa dirinya memutuskan untuk memilihnya. Bagi Hana, Jun adalah orang pertama di hatinya yang selalu ia cintai. Ia rela melakukan banyak hal untuk pertama kalinya bersama Jun. Memilih berada di sisinya berarti Hana siap menghadapi segala rintangan untuk memperjuangkan hubungan mereka. Jun merasa terharu lalu memeluk Hana. Yonhye melihat Jun mengantarkan Hana pulang dan keduanya saling tersenyum mengucapkan salam perpisahan. Yonhye berpura-pura tak mengetahui hubungan mereka karena ia ingin mendengar pengakuan langsung dari putrinya. Merasa bersalah karena berbohong pada ibunya, akhirnya Hana mengaku jika ia baru bepergian dengan sang kekasih. Namun Hana tak menyebut siapakah kekasihnya itu. 정말 미안해. Yonhye berkata jika ia tak sabar ingin bertemu dengan pria pilihan Hana. Karena masih penasaran dengan penyebab batalnya pernikahan Inha, Hye Jung mencari Jun untuk menanyakannya. Sosok yang dicarinya akhirnya muncul dan Hye Jung segera membawa Jun untuk berbicara empat mata. Hye Jung tak percaya jika Inha rela membatalkan pernikahan hanya demi Jun dan dirinya. Ia juga ingin mencari tahu melalui Jun, namun Jun tak mau membeberkan apa-apa. Setelah memutuskan untuk tetap berada di sisi Jun, Hana merasa Taesung berhak untuk mengetahuinya. Ia tak ingin menggantungkan harapan Taesu untuk menjadi kekasihnya. Saat itu, Hana menemui Taesu di kantornya. Meskipun kecewa dan sedih, Taesung tak bisa berkata apapun. Ia menyadari kesalahannya sendiri karena dulu mengabaikan perasaan Hana sebelum bertemu dengan Jun. Masih di kantor Taesu, Hana bertemu dengan Hye Jung. Wanita itu tak segan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Hana. Dari obrolan Hye Jung bersama Taesu, ia mengetahui jika Hana bekerja sebagai tukang kebun di sana. Hari itu ruang kerja Inha sangat berantakan ketika Yonhye ada di sana. Ia langsung menawarkan diri untuk merapikan ruangan dan memintanya keluar dan berjalan-jalan sejenak. Yonhye mengembalikan cincin pertunangan keduanya dan menyebut bahwa ia sudah mengetahui hubungan di antara anak-anak. Ia berterima kasih pada Inha karena mengambil keputusan yang tepat di saat ia tak mengetahui fakta tersebut. Sikap Inha yang demikian justru membuatnya semakin mencintainya baik dulu maupun sekarang. Malam itu Jun menelpon Hana karena sangat merindukannya. Demikian pula dengan Hana. Tak sabar menunggu hari esok, Jun segera meluncur ke tempat Hana dan membawakannya coklat. Hana segera berlari memeluknya ketika melihat Jun datang. Keduanya mengobrol dan saling melepas rindu. Lagi-lagi Jun memintanya agar tetap bersamanya untuk selamanya. Keesokan harinya Hana bertemu dengan Inha di kampus untuk memberikannya beberapa pot tanaman hias. Ia ingin menyampaikan rasa terima kasih karena memikirkan kebahagiaannya dan Jun. 감사합니다. Sepulangnya dari tempat Inha, Hana menunggu Jun di rumah studionya. Saat mendengar suara langkah seseorang menaiki anak tangga, Hana segera berlari keluar untuk menyambut kedatangan Jun. Hana berniat mengejutkan Jun, namun ternyata ia justru mengejutkan Hye Jung yang datang untuk mencari putranya. Awalnya Hye Jung bingung melihat keberadaan Hana di tempat itu, namun kemudian ia memikirkan kembali beberapa informasi yang didapatkannya mengenai tukang kebun yang dipacari Jun. Akhirnya ia memahami hubungan antara Jun dan Hana dan alasan Inha membatalkan pernikahan. Hye Jung tak menyangka setelah memutus bayang-bayang Yonhye dalam hidupnya, ia kini harus kembali menghadapi bayangan wanita itu melalui putrinya. Ia juga menegaskan pada Hana bahwa sampai mati ia tak akan menyetujui hubungan itu. Sebelum pergi, Hye Jung memerintahkan Hana untuk merahasiakan pertemuan ini. Ia ingin memikirkan langkah yang tepat sebelum berbicara dengan Jun. Tanpa sepengetahuan Hana, Jun rupanya pergi ke resort untuk menemui Yonhye. Mulanya ia ingin mengaku hubungannya dengan Hana,
Namun belum sempat ia mengatakannya, Jun mendapati Yeonhae kesulitan karena masalah penglihatannya. Yeonhae kini tak bisa mengenali Jun ketika akan membantunya. Pada akhirnya, Jun tahu masalah pada penglihatan wanita itu. Setelah menceritakan tentang kebutaan yang mungkin akan dialaminya, Yeonhae meminta Jun agar merahasiakan hal tersebut dari Hana dan Inha. Ia tak ingin membuat mereka bersedih. Yeonhae juga mengatakan jika dirinya sudah mengetahui tentang Jun dan Hana yang saling mencintai. 두 사람 서로 좋아한다는 거죠. Rencana kencan antara Hana dan Jun siang itu terpaksa dibatalkan karena keduanya memiliki beban pikiran yang disimpan masing-masing. Hana meminta Jun agar bersikap lebih baik pada ibunya dan sesekali meluangkan waktu bersama. Jun juga menyarankan pada Hana untuk menemani Yeonhae alih-alih bertemu dengannya. Setelah mengantar Hana pulang, Jun segera menghubungi Dongwook untuk berkonsultasi mengenai penyakit mata Yeonhae. 줄 수 있겠어? 안과는 아버지. Sesuai arahan Hana, Jun bersikap lebih lunak terhadap ibunya. Ia bahkan mau mendengarkan ibunya berbicara. Hye-jung saat itu menceritakan rencananya untuk melakukan konseling dengan psikiater terkait ketergantungannya pada minuman alkohol. Ia juga bercerita betapa dirinya menyukai Miho dan menganggapnya sebagai anak perempuannya sendiri. Hye-jung rupanya ingin agar Jun bersedia menikahi gadis itu. Tanpa banyak kata, Jun langsung menolak dan meninggalkan ibunya seorang diri. Kondisi mata Yeonhae yang semakin hari semakin buruk rupanya mulai berpengaruh pada kegiatannya. Dongwook saat itu mendatangi Yeonhae untuk membawanya periksa ke rumah sakit yang cukup besar. Awalnya Yeonhae menolak, namun ia berhasil membujuknya untuk bertemu dengan dokter mata terbaik. 들 얘기도 그렇고 그동안 마음 많이 아파. Bukan hanya Dongwook saja yang mendampingi Yeonhae, Jun dan Sunho juga turut serta. Sunho menginformasikan pada Jun mengenai hasil pemeriksaan bahwa Yeonhae akan tetap mengalami kebutaan. 실명은 피할 수 없을 것 같아. Namun dokter masih bisa mencarikan solusi lain atau membawanya berobat ke luar negeri. Jun menyarankan Yeonhae agar ia jujur terhadap Hana mengenai masalah penglihatannya karena Yeonhae tak mungkin terus-menerus membohongi anaknya sendiri. Selagi Jun pergi, Hye-jung mengundang Hana ke rumahnya. Ia sudah memikirkannya berulang kali dan tetap pada kesimpulan agar Hana mundur dari kehidupannya. Selama ini ia selalu bertengkar dengan Inha gara-gara Yeonhae dan tak bisa terus-menerus bertengkar dengan Jun karena Hana. Oleh karenanya, Hye-jung meminta Hana untuk segera mengakhiri hubungan keduanya. Dengan sopan, Hana meminta maaf karena tak bisa memenuhi permintaan itu. 본의 아니게 Semenjak memutuskan untuk kembali bersama, Hana sudah berjanji pada Jun untuk mengutamakan perasaannya. Tiba-tiba saja Jun datang dan segera menarik Hana keluar. Ia marah pada Hana karena menuruti panggilan telepon ibunya. Hana beralasan jika ia tetap harus menghormati Hye-jung sebagai orang tua. Saat Hana tiba di resort, ia ditugasi untuk memandu ketua yayasan yang tak lain adalah Ibu Taesu. 저희 주암재단 이사장님이세요. Ia bertugas berkeliling memeriksa taman barunya. Taesu dengan bangga mengenalkan Hana pada ibunya dan Ibu Taesu terlihat menyukai Hana. 생각했던 것보다 예쁘네. Di waktu yang bersamaan, Jun tiba di sana dan melihat Hana di antara keluarga Taesu yang disambut dengan hangat. Jun merasa malu sekaligus sedih melihat perbedaan penerimaan antara ibunya dengan Ibu Taesu. Ia lantas meminta maaf pada Hana karena menyebabkan kesulitan dalam hidupnya. 미안해. Suatu hari Jun menjenguk ibunya yang tengah berbaring sakit di kamar. Ia membujuknya untuk menerima keberadaan Hana. Namun Hye-jung dengan tegas menolak. Bagi Hye-jung, masih lebih baik merestui pernikahan Inha bersama Yeonhae ketimbang merestui hubungan anak-anak. 너희 아빠는 예전에 다 겪은 사람이었고. Melalui pegawainya, Hye-jung mendapat informasi mengenai penyakit Yeonhae. Ia pun memberitahukan hal tersebut pada Hana dan berharap Hana mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Jun, mengingat kondisi ibunya yang sedang sakit. 들하고 헤어질 순 없겠니? Di lain tempat, Jun juga menginformasikan mengenai penyakit Yeonhae pada sang ayah. Ia merasa kasihan pada ayahnya yang sudah banyak berkorban, namun ia tak ingin merahasiakan hal itu lagi. Hari itu Yeonhae baru selesai dengan pemeriksaannya. Karena penglihatannya yang masih kabur, ia memegang tangan seorang pria yang dikiranya adalah Jun. 서준 씨 고마워요.
Saat penglihatannya mulai membaik, ia baru sadar jika pria yang digandengnya ternyata adalah Inha. Hana juga berdiri di hadapannya dan memeluk ibunya sembari meneteskan air mata. Setelah mengetahui tentang kondisinya, Yonhye meminta Hana untuk tidak bersedih. Meskipun ia harus menjadi buta, namun mereka akan tetap bersama, sehingga Hana tak perlu mengkhawatirkannya. Berulang kali Yonhye berkata jika dirinya baik-baik saja. 엄마 그동안 준비 많이 해왔어. Hana bersembunyi di rumah kaca untuk meluapkan kesedihannya. Ia tak ingin melihat ibunya menangis. Jun yang mendengar suara sedih kekasihnya itu segera berlari untuk menuju tempat Hana dan langsung memeluknya. Ia berusaha meyakinkan Hana jika semua pasti akan terlewati. Selagi Hana menangisinya, Yonhye mempersiapkan diri menghadapi kebutaan. Ia mulai mempelajari huruf Braille dan belajar mengenai seseorang dari suara langkahnya. Ia juga menyingkirkan buku-bukunya karena tak akan lagi bisa membacanya. 도서관에 기증하려고. Ketimbang larut dalam kesedihan, Inha berusaha mencari cara untuk menyembuhkan Yonhye. Selain mengandalkan Dongwook, ia juga membaca banyak artikel mengenai penyakit yang diderita oleh wanita yang ia sayangi. Sebagai bentuk dukungannya, Inha mendampingi Yonhye setiap kali ia pergi ke rumah sakit. Hana dan Jun tak menentang apa yang dilakukannya. Justru Yonhye yang merasa terganggu dengan sikap Inha. Ia menegurnya dan memintanya untuk menghormati perasaan anak-anak mereka. 편히 병원에도 올 수 없어요. Karena tugas mengantar ke rumah sakit sudah diambil alih oleh Inha, Hana menerima ajakan Jun untuk pergi kencan dengannya. Jun mengajak Hana untuk pergi makan karena setelah diingat kembali, keduanya tak pernah melakukannya, kecuali saat berada di Jepang. 만나서 처음 먹은 음식이잖아. Waktu itu, Jun dan Hana pergi makan ke restoran kari dan saat itu Jun memanggil Hana dengan sebutan Rururu karena Hana tak mau menyebutkan namanya. Kali ini Jun meminta Hana untuk memanggilnya seperti pasangan kekasih, namun Hana menolaknya karena merasa malu. 나 그런 거 한 번도 불러본 적 없거든요. Di tengah asyiknya obrolan, Hyejung menelpon Jun dan menyuruhnya segera pulang karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Merasa diabaikan oleh anaknya, Hyejung lalu menelpon Hana dan memintanya untuk datang bersama Jun. Di rumah sudah ada Dongwook, Changmo, dan Miho di sana. Rupanya Hyejung berencana mengadakan acara keluarga untuk menjodohkan Jun dengan Miho dan ingin menunjukkan hal tersebut kepada Hana. Dongwook yang tak mengetahui rencana itu pun keberatan dengan sikap Hyejung terhadap anak-anak. Pada akhirnya ia memilih pergi bersama yang lain. 식사는 다음에 우리끼리 하자. Jun berbicara berdua dengan ibunya. Ia mengancam akan pergi meninggalkan rumah jika Hyejung masih berusaha mengganggu Hana. Ketika Jun mengantar Hana kembali ke pondok, ia bertemu kembali dengan Inha. Mereka pun berbicara berdua. Inha meminta pengertian Jun karena ia akan sering melihatnya berada di sana. Tanpa memiliki maksud apapun, Inha hanya merasa bahwa ia harus berada di sisi Yonhye untuk selalu menjaganya. 하지 않았으면 한다. Semenjak Jun jatuh cinta pada Hana, Jun mulai bisa mengerti perasaan ayahnya. Ia juga akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi itu. Kepada ayahnya, Jun mengucapkan terima kasih karena sudah mengorbankan cintanya demi dirinya dan demi Hana. Selain itu, ia juga meminta maaf atas sikap dan perbuatannya selama ini pada ayahnya. 제 죽음은 알 것 같아요. Saat Hana sedang bekerja, Taesu datang untuk mengabarkan padanya mengenai pertemuan Hyejung dengan ibunya. Hana pun bergegas menyusul ke tempat itu. Hyejung mengira jika Yonhye belum mengetahui tentang hubungan anak-anak. Ia lalu meminta Yonhye untuk membantunya dan menentang serta memisahkan mereka. 이런 일까지 겪어야 하니? Namun Yonhye menolak karena ia tak ingin kisahnya terulang pada anak-anak mereka. Ia juga meminta Hyejung agar berhenti mengganggu keduanya dengan menempatkan diri sebagai seorang ibu. Hana kemudian datang dan menegur Hyejung karena mengganggu ibunya yang sedang sakit, yang kemudian memicu amarah Hyejung. Ia menyebut ibu dan anak itu sebagai pribadi yang kurang ajar dan suka memanfaatkan kebaikan orang lain untuk melindungi diri. 두 모녀가 정말 뻔뻔하구나. Taesu yang menyaksikan kejadian tersebut mendatangi Jun untuk melampiaskan kekesalannya karena telah membiarkan ibunya memarahi Hana dan terus merendahkannya. Ia lalu menyuruh Jun untuk menyingkir dari kehidupan Hana karena hanya membuatnya menderita saja. 놓지 않겠다는 게 겨우 이거였냐? Mengetahui apa yang sudah dilakukan ibunya, Jun datang ke pondok untuk meminta maaf pada Yonhye dan Hana.
Yeonhye bisa mengerti hal itu dan berharap agar Jun tak bertengkar dengan Hye-jung karena dirinya. Selain itu, ia juga berpesan pada Jun agar menjaga Hana dengan baik, mengingat penglihatannya yang semakin buruk. 나를 위해서도 좋은 일이에요. Untuk menunjukkan kekesalan pada ibunya, pagi itu Jun memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia ingin menjaga jarak dengan ibunya sehingga mengurangi intensitas pertengkaran di antara mereka. Ia hanya akan datang mengunjungi Hye-jung setiap akhir pekan dan saat makan bersama. 이제부턴 거리를 가지고 엄마랑 얘기하고 싶어요. Di lain sisi, Tae-soo menemui Hana untuk menegaskan padanya bahwa ia tak bisa lagi menunggu. Semenjak bertemu dengan Jun, hidup Hana semakin rumit dan mengalami banyak kesulitan. Ia bahkan dihina di hadapannya yang membuat Tae-soo tak tahan lagi melihat hal itu. 나 이제 기다릴 수가 없어. Tae-soo meminta Hana untuk meninggalkan Jun dan menerimanya, sehingga ia bisa memiliki kehidupan yang nyaman dan lebih bahagia. Namun Hana kembali menolaknya dengan beralasan bahwa ia akan tetap bersama dengan Jun meskipun mengalami kesulitan. Hari itu Yeonhye dijadwalkan melakukan operasi untuk matanya. Sebelum berangkat ke rumah sakit, ia melihat album foto. Tiba-tiba saja ia menyadari sesuatu dan bergegas pergi. Melalui sebuah catatan kecil, Yeonhye mengabarkan jika dirinya ingin melihat sebuah tempat sebelum melakukan operasi. 꼭 보고 싶은 곳들이 있어. Hana menghubungi Inha dan Jun untuk membantu menemukan ibunya. Sementara Hana bersama Jun berkeliling mencari, Inha justru pergi ke kampusnya dan menemukan Yeonhye ada di sana. Sesuai dugaan, Yeonhye tengah berada di kampus untuk bernostalgia, mengenang masa indahnya bersama Inha dulu. Keduanya pun duduk di bangku taman seperti puluhan tahun silam. Selagi orang tuanya tengah bernostalgia, Jun bersama Hana menikmati indahnya matahari Tarabanam. Jun mengabarkan padanya ia akan pergi ke New York dan berharap Hana bisa menyusulnya begitu keadaan ibunya sudah membaik. 기다릴 거야. Sebelum kepergiannya, Jun ingin memenuhi permintaan sang ayah, yakni memotretnya bersama Yeonhye. Dalam kesempatan itu, Yeonhye juga mengutarakan keinginannya untuk mengunjungi paman dan kerabatnya di Amerika. Dan jika memungkinkan, ia ingin melakukan operasi mata di sana. Inha lalu memberikan sebuah kalung dengan liontin berbentuk payung pada Yeonhye. Meskipun Yeonhye menolak, namun Inha memaksa dan meninggalkan kalung itu begitu saja. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Yeonhye mengenakan kalung tersebut dan berarti ia menerima kehadiran Inha sebagai temannya. Setelah Yeonhye pergi, Inha juga berpamitan pada Hye-jung dan putranya. Ia meminta maaf karena selalu menyebabkan kesedihan bagi keduanya. Inha memastikan pada Jun agar tidak perlu khawatir karena Yeonhye dan dirinya tak akan kembali bersama. Inha juga berharap Jun dan Hana selalu bahagia. 와는 상관없이 지냈으면 좋겠구나. Karena tak ingin meninggalkan Hana seorang diri, Jun membatalkan rencananya ke New York. Ia langsung mengajak Hana untuk kembali ke rumah studio dan memasang lukisan pemberian Inha di sana. Sebelum pergi, Inha sempat memberikan hadiah pada Jun berupa lukisan dirinya bersama Hana. 1 tahun telah berlalu dan hubungan keduanya masih tetap sama. Sesekali mereka saling merindukan, sesekali mereka saling cemburu dan bertengkar. Bahkan beberapa kali mereka mengatakan putus. 벌써 4번째거든? Yeonhye tetap berada di Amerika dengan Inha yang selalu menemaninya, meskipun hubungan mereka berdua tak lebih dari pertemanan. Di lain sisi, Hye-jung perlahan bisa menerima kehadiran Hana dan mulai membuka diri padanya. Ia bahkan membiarkan Hana membuat sebuah taman kecil untuknya. Tak sampai di situ saja, karena melihat Hana dan Jun sudah cukup lama bersama, Hye-jung menyarankan keduanya untuk segera menikah. 그냥 결혼을 해. Hanya Hana diam mendengar hal itu dan berusaha mengabaikannya karena ia mengira Jun tak berniat untuk menikah. Rupanya dugaan Hana salah. Pada suatu malam, Jun melamarnya dengan memberikan sebuah kejutan. Ia menghiasi taman bunga kesayangan Hana dengan lampu-lampu dan memasang sebuah layar besar di teras. Ia lalu mengajak Hana duduk di sana dan menonton sebuah cuplikan. Melalui koleksi foto-foto miliknya, Jun merangkai kisah perjalanan cinta mereka dari awal bertemu di Bukit Salju hingga hari ini. Kisah cinta pertama itu pun ditutup dengan pernikahan Jun dan Hana.
dan film pun berakhir.